Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan salam sehat, kuat, dan sejahtera bagi saudara dan keluarga. Saya masih ada pada seri tentang Who Killed Jesus? Siapa yang menyalibkan Yesus dan membunuh kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga membuat kehidupan Kristen kita tidak efektif, membuat kita tidak berdampak bagi lingkungan dan masyarakat sekeliling kita. Bahkan lebih parah lagi, membuat orang-orang menjauh dari kita dan melihat kita sebagai kompetitor, pesaing, dan musuh, bahkan lebih parah lagi. Nah, kita lihat bersama-sama di seri ini. Saya percaya bahwa kita sedang ada pada sebuah era yang disebut post-religious era. Berakhirnya era agama. Kita sudah bahas beberapa ciri-ciri. Tapi hari ini saya ingin membahas ada 5 ciri utama dari roh agama. Yang 2000 tahun lalu ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya sudah genap. Semua tuntutan hukum telah digenapi. Tuntutan syariat agama Yahudi telah digenapi. Karena sebetulnya semua syariat-syariat agama yang kita lihat hari ini, di agama manapun juga, semua kalau kita mengacu kembali akarnya ada kepada undang-undang atau hukum-hukum agama Yahudi dalam perjanjian lama yang Tuhan berikan kepada Musa, yaitu 10 hukum Taurat. Coba lihat bersama dengan saya dalam Matius pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-10. Ini setelah Tuhan Yesus dia berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi ibadah sudah bisa percuma. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma, dalam ayat sebelumnya, Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi ibadah percuma kalau cuma tubuhnya saja atau mulutnya saja nyanyi, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Karena ibadah sejati adalah hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melekat pada Tuhan, dan hati yang taat kepada Tuhan. Inilah ibadah yang sebenarnya adalah urusan hati. Bukan pakaian, bukan jubah, bukan syariat agamanya, bukan mulutnya dan kata-kata syair, bahkan doa-doa yang kelihatan sangat rohani. Bukan itu, tapi hati. Nah, setelah mengucapkan ini, Yesus bicara keras kepada pemimpin agama. Dia berkata, kamu orang munafik, percuma ibadahmu. Ayat 10, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi mereka berpikir yang masuk itu yang menajiskan. Itu adat istiadat. Tapi mereka keliru. Yesus bilang justru yang keluar dari mulutmu, perkataanmu, itu yang bisa menajiskan orang. Makan makanan yang mungkin menurut kamu itu haram, tidak akan menajiskan hatimu. Tidak akan menajiskan hatimu. Makan makanan yang dianggap dilarang oleh agama, itu tidak akan menajiskan rohmu. Tapi yang keluar dari mulutmu itu yang bisa menajiskan orang lain atau menajiskan dirimu. Murid-murid Yesus menegur dia berkata, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lobang. Inilah roh agama. Sampai murid-muridnya sendiri menegur Yesus. Dia bilang, Yesus, kamu menyinggung mereka. Kamu bikin mereka marah dengan teguranmu
dengan peringatanmu, dengan perkataanmu yang keras itu. Mereka tersinggung dan mereka marah. Kemudian Yesus dia tidak mengalah dan merendah. Inilah yang kita harus teladani dari Tuhan Yesus adalah ini. Dia tidak mentoleransi roh agama. Dia tidak mentoleransi kemunafikan. Dia tidak mentoleransi orang-orang yang cuma menekankan penampilan di luar tetapi di dalamnya busuk. Dia tidak mentoleransi radikalisme yang cuman akarnya ada pada adat istiadat, syariat agama, yang Yesus berkata sudah selesai. Dia tidak mentoleransi eksklusivisme. Eksklusivisme agama dan kultus tokoh individu, pendeta atau imam tertentu. Dia tidak mentoleransi semua ajaran-ajaran adat istiadat yang Tuhan tidak pernah berikan itu, tapi itu adalah ajaran manusia. Dia tidak mentoleransi itu. Sampai dia berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, agama itu akarnya ada pada kebenaran diri sendiri. Akarnya ada pada eksklusivisme. Akarnya ada pada kesombongan. Akarnya ada pada kesalehan yang palsu. Akarnya adalah ada pada eksklusivisme golongan dan ras. Akarnya adalah manusia yang ingin menjadi Tuhan. Manusia yang mencari Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Dan Yesus berkata, dia sedang mencabut akar-akar itu. Kata radikal atau radikalisme, itu dari kata radik, bahasa aslinya yang artinya adalah akar, root. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mencabuti akar-akar ini. Akar-akar yang salah, akar-akar yang busuk, akar-akar yang sudah kena virus yang sangat jahat dan racun yang mematikan. Dia sedang cabut akar-akar itu. Dan salah satu akar adalah ini, yaitu akar kejahatan yang bersumber pada eksklusivisme, intoleransi, dan radikalisme ini. Yang berujung kepada terorisme. Sebaliknya Tuhan mengajar kita untuk berakar di dalam kasih. Berakar di dalam kebenaran. Berakar dalam hubungan pribadi kita dengan Yesus. Kalau kita mau jadi radikal sebagai gereja, sebagai anak Tuhan. Radikallah dalam mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Bahkan rela berkorban mati untuk orang lain. Kalau mau radikal, radikallah dalam kebenaran. Kebenaran di mana Tuhan berkata jangan berzina, hormati orang tua. Radikallah dalam mengasihi orang tuamu. Radikallah dalam hidup dalam kekudusan. Radikallah dalam berkorban dan memberi. Bukan radikal dalam doktrin ajaran agama yang tidak mutlak. Bukan radikal membela tokoh kultus individu siapapun atau denominasi. Tapi radikallah dalam kasih. Radikallah dalam kebenaran. Radikallah berakar di dalam dia. Berdasar di dalam dia. Yuk jadi orang yang radikal. Tapi bukan radikal membela agama. Tapi radikal dalam mengasihi, berkorban, memberi, dan mengucapkan, mengatakan kebenaran. Mari kita katakan tidak kepada radikalisme yang salah. Mari katakan tidak kepada terorisme. Mari katakan tidak kepada intoleransi. Karena beda agama, beda suku, dan beda golongan. Yuk kita jadi jemaat yang merangkul semua orang. Jadi gereja yang inklusif, terbuka untuk semua orang. Tidak lagi berpikir eksklusif. Mari kita bertobat dari roh yang eksklusif ini. Yang merasa dirinya yang paling hebat, paling benar. Mari kita bertobat dari ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.